Halo para pendengar di mana saja Anda berada, tibalah saatnya untuk belajar bahasa Jepang. Saya Lilis Ariwati. Dan saya Rani Hafid sudah siap mendampingi Anda dalam pelajaran yang ke-9 kali ini. Pemeran utama dalam belajar bahasa Jepang ini adalah Kwon dari Vietnam. Nah, kita akan belajar berbagai ungkapan yang bermanfaat dalam bisnis maupun dalam kehidupan kita bersama-sama Kwon. Lilis, saya sudah tinggal di Jepang 2 tahun, tapi sampai sekarang saya masih belum terbiasa untuk bicara dalam bahasa Jepang di telepon. Memang rasanya agak sulit karena kita tidak bisa melihat ekspresi wajah lawan bicara kita ya. Namun sebenarnya ada beberapa pola percakapan yang pasti dipakai dalam percakapan bisnis melalui telepon. Mari kita dengarkan dulu salah satu di antaranya. Ungkapan dasar hari ini adalah, apakah Ibu Yamada ada? 山田さんはいらっしゃいますか? Yamada-sang terdiri dari nama marga Yamada dan panggilan sopan sang. Irasshaimasu adalah kata santun yang artinya ada. Kita harus memakai bahasa yang santun kepada orang lain, sementara untuk diri sendiri kita harus memakai bahasa yang merendahkan diri. Misalnya, irasshaimasu adalah kata santun dari imas yang berarti ada. Ka di ujung kalimat merupakan partikel kata tanya. Nah, itu ungkapan dasarnya. Sekarang mari kita dengarkan percakapan Kwon di telepon dalam pelajaran ke-9 kali ini. Hai, ABC 電機です。ジャパン会社の田中と申しますが、山田さんはいらっしゃいますか？山田ですね。少々お待ちください。Nah, di dalam percakapan tersebut ada ungkapan dasarnya, bukan? Nah, kini mari kita bahas satu persatu. Hai, ABC 電機です。 Halo, di sini ABC Elektrik. Ketika Anda menjawab telepon di kantor Anda, yang pertama-tama harus dikatakan adalah hai, lalu disusul dengan nama perusahaan Anda. Kwon mengatakan, hai, ABC Denki desu, artinya, halo, di sini ABC Elektrik. Di rumah sendiri atau dalam suasana pribadi, orang-orang biasanya cenderung mengatakan moshi-moshi daripada hai ketika mereka mengangkat telepon. ジャパン会社の田中と申しますが、山田さんはいらっしゃいますか? Saya Tanaka dari Japan Gaisha. Apakah Ibu Yamada ada? Di Jepang biasanya masing-masing menyebutkan nama terlebih dahulu sebelum masuk ke pokok pembicaraan. Betul sekali. Oleh karena kalimatnya terlalu panjang, kita dengarkan paruhan pertama dulu ya. ジャパン会社の田中と申しますが、 Japan Gaisha artinya perusahaan Japan. Itu merupakan nama perusahaan lawan bicara. No berperan sebagai kata hubung dan Tanaka adalah nama orang yang menelepon. Jadi, Japan Gaisha no Tanaka artinya saya Tanaka dari Japan Gaisha. To adalah partikel yang berada di depan nama orang. Moshimasu adalah kata santun dari imas yang artinya bicara atau dipanggil. Untuk memperkenalkan diri sendiri, katakanlah Tomo Shimasu setelah nama kita. Jadi, Tanaka Tomo Shimasu secara harfiah artinya saya dipanggil Tanaka. Atau singkat saja, saya Tanaka. Pada pelajaran pertama, kita kan sudah mempelajari watashi wa Kwon desu sebagai bentuk kalimat memperkenalkan diri, ya kan? Betul, tetapi ketika memperkenalkan diri dengan seseorang di luar perusahaan kita, maka akan lebih baik kalau kita menggunakan frasa titik-titik tomo shimasu. 山田さんはいらっしゃいますか? Apakah Ibu Yamada ada? Itulah ungkapan dasar kita hari ini. Ya, tiba saatnya untuk latihan. Ya, mari kita latihan ungkapan yang santun. Dengarkanlah dulu kalimat ini. 先生はいますか? Sensei artinya guru.
Mari kita ganti kalimat ini menjadi kalimat yang santun. 先生はいますか? Menurut saya mestinya sensei wa irashaimasu ka, betul? Betul. Jawaban yang benar, sensei wa irashaimasu ka? Karena irashaimasu adalah bentuk santun dari imas, artinya ada. Kini mari kita kembali ke percakapan semula. Ya, Yamada desu ne. Ibu Yamada ya? Kwon sangat gugup sehingga ia tergagap ketika menyebutkan nama Ibu Yamada. Ibu Yamada ya? Yamada desu ne merupakan kombinasi antara Yamada desu, artinya Yamada ya, dengan ne yang dipergunakan untuk menanyakan persetujuan. Di kantornya, Kwon memanggil Ibu Yamada dengan panggilan Yamada-san. Tapi kenapa ya dalam percakapan ini dia hanya menyebutkan nama Yamada begitu saja tanpa panggilan yang santun? Itu karena dia berbicara dengan klien. Rekan kerja sekantor dianggap sebagai saudara kita sendiri. Oleh karena itu, kita tidak perlu menambahkan san di belakang namanya, walau nama bos kita sekalipun. Shoushou omachi kudasai. Mohon tunggu sebentar. Shosho artinya sebentar dalam kalimat ini. Bentuk santun dari kata kerja machimas yang artinya menunggu adalah matte kudasai. Tetapi omachi kudasai adalah frasa yang lebih santun lagi. Nah, pendengar, tiba saatnya untuk pojok Jo Tatsu no Kotsu, di mana kita dapat mempelajari budaya Jepang lebih dalam lagi. Dan hari ini temanya adalah menyebutkan nama di telepon. Agak sulit untuk menggunakan ungkapan santun yang tepat di telepon. Poinnya adalah posisi harus jelas antara kita dengan lawan bicara kita, atau orang dalam dan orang luar. Ketika berbicara dengan orang di kantor sendiri, kita harus menggunakan ungkapan sederhana untuk merendahkan diri sendiri. Misalnya ketika ada telepon untuk Presdir Suzuki. Meskipun di dalam kantor sendiri, kita memanggilnya Suzuki Sacho, yang artinya Presdir Suzuki, tetapi kepada orang luar kita akan menanggalkan semua atribut kehormatannya dan mengatakan Suzuki wa gaishutsu shiteimasu, artinya Suzuki sedang keluar. Di Jepang, nama marga yang sering terdengar adalah Sato, Suzuki, dan Takahashi. Tetapi masih banyak nama marga lainnya. Sebagian juga terdengar hampir sama. Apabila tidak bisa menangkap nama marga seseorang, jangan segan untuk berkata, Mou ichido onamae wo onegai shimasu, yang artinya, tolong sebutkan nama Anda sekali lagi. Demikianlah pojok Jo Tatsu no Kotsu. Kini mari kita latihan ungkapan dasar hari ini. Apakah Ibu Yamada ada? Yamada-san wa irasshaimasu ka? Latihan tata bahasa hari ini adalah tentang menjawab di telepon. Untuk pembicaraan bisnis, pakailah bahasa yang santun kepada lawan bicara kita. Nah, mari kita dengarkan percakapan mereka sekali lagi. Hai, ABC 電機です。ジャパン会社の田中と申しますが、山田さんはいらっしゃいますか？山田ですね。少々お待ちください。Terakhir, mari kita latihan menghafal ungkapan dan kata-kata hari ini yang kami rekomendasikan. 申します。 Saya dipanggil. いらっしゃいます。 Ada. 少々。 Sebentar. お待ちください。 Tunggu sebentar. Nah, pendengar, dengan demikian selesailah sudah pelajaran ke-9 belajar bahasa Jepang ini. Sayonara. Sayonara.